Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Top News. Kita lanjutkan informasi di malam hari ini. Nama Susilo Bambang Yudhoyono disebut oleh sejumlah media sosial sebagai orang yang berada di balik tuduhan ijazah palsu Jokowi. Tak terima, Partai Demokrat pun mensomasi sejumlah akun media sosial tersebut. Kasus ijazah Jokowi pun bergeser dari kasus hukum terhadap Roy Suryo CS ke kasus politik. Siapa yang menyeret nama SBY? Berikut ulasannya dalam Top Review. Nama Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono yang juga merupakan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, belakangan disebut-sebut oleh sejumlah akun media sosial sebagai pihak yang berada di balik langkah Roy Suryo CS yang mempersoalkan keabsahan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Partai Demokrat menyatakan hal itu sebagai fitnah yang disebarkan secara masif oleh banyak akun, baik yang anonim maupun yang memiliki nama jelas. Tak mau tinggal diam, Partai Demokrat mengambil langkah dengan melaporkan akun-akun itu baik ke platform media sosial, Kementerian Komunikasi dan Digital, atau Komdigi, serta mengirim somasi. Partai Demokrat meminta akun tersebut meminta maaf dan memberikan klarifikasi secara terbuka. Kami sudah laporkan di platformnya masing-masing, misalnya di TikTok, di YouTube sudah kami laporkan. Yang kedua, kami juga sudah bersurat ke Komdigi, kami lakukan itu hak kami. Tapi di sisi yang lain kita juga cermati ternyata ada akun-akun yang nama terang, nama jelas. Ya, nah ini kami juga sudah sampaikan, mesti kita lakukan yang namanya somasi, ya kan? Jadi kita tidak langsung, namanya ranah hukum kan tidak langsung bawa lapor ke polisi atau apa, tapi ada yang istilahnya kan somasi itu loh, ya kan? Untuk tolong diturunkan, Anda ini berita bohong, Anda ini hoax, Anda ini fitnah, tolong diturunkan. Kalau diturunkan kita stop, kan begitu. Jadi kami melayangkan somasi kepada 3 akun YouTube, yaitu Zulfan Lindan, Agri Fanani, dan juga Kajian Online. Kami juga sudah melampirkan begitu ada link YouTube di mana link-link itulah yang kemudian menjadi viral dan melakukan misinformasi dan tuduhan-tuduhan tidak berdasar kepada Pak SBY. Kalau misalnya kita bertanya, ini tentu sudah dilakukan langkah hukum oleh Badan Hukum Partai Demokrat dan kami memastikan bahwa itu sudah diterima. Sekarang saat ini tentu waktunya adalah bagaimana kita melihat bahwa pemilik akun tersebut apakah memiliki itikat baik untuk kemudian melakukan konfirmasi dan kemudian klarifikasi terhadap apa yang sudah dilakukan. Rumor dugaan ijazah palsu Jokowi sudah beredar cukup lama. Rumor ini semakin kencang ketika kader Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Dian Sandi Utama mengunggah foto ijazah S1 Jokowi di media sosial X pada 1 April 2025. Niat Dian Sandi mengunggah ijazah tersebut adalah untuk membela Jokowi dari tudingan bahwa ijazahnya palsu. Ia mengklaim sudah melakukan riset terlebih dahulu, termasuk berdiskusi dengan orang-orang yang pernah kuliah bersama Jokowi di UGM. Menurutnya, unggahan itu atas inisiatif pribadi tanpa perintah dari PSI Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep ataupun Jokowi. Dian mengaku mendapatkan foto ijazah dari seorang teman, bukan dari Jokowi, Kaesang, atau UGM secara langsung. Menurut Dian, dokumen itu berupa salinan digital dan sudah disalin beberapa kali sebelum sampai ke tangannya. Untuk mendukung klaim keaslian, dia menyebut bahwa foto tersebut identik dengan ijazah yang pernah diposting UGM pada tahun 2022. Setelah unggahan itu, rumor ijazah palsu justru makin kencang. Unggahan itu kemudian diteliti oleh Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauziah Tiasuma alias Dr. Tifa. Kesimpulannya bahwa dokumen tersebut palsu. Penelitian selanjutnya yang dilakukan Roy Suryo CS menemukan sejumlah indikasi bahwa Jokowi tidak lulus UGM. Gencarnya Roy Suryo CS menyuarakan masalah ini membuat mereka terjerat hukum. Pada hari Jumat 7 November menetapkan Roy Suryo dan 7 orang lainnya sebagai tersangka terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi. Penetapan tersangka ini dibagi kepada 2 klaster. Klaster pertama terdiri dari 5 orang tersangka yakni Egy Sujana, Kurnia Tri Rohyani, M. Rizal Fadilah, Rustam Effendi, serta Damai Hari Lubis dalam kasus penghasutan, fitnah, dan pencemaran nama baik. Sedangkan klaster kedua ditetapkan 3 orang tersangka yaitu Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauziah Tiasuma alias Dr. Tifa. Klaster kedua ini selain dikenakan pasal fitnah dan pencemaran nama baik, juga dikenakan pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE tentang manipulasi dan penciptaan dokumen elektronik agar seolah-olah otentik. 2 pasal itu jauh lebih berat karena ancamannya pidana 12 tahun.
Di tengah bergulirnya kasus dugaan ijazah palsu, Jokowi menyatakan bahwa ada orang besar dengan agenda besar yang berada di balik tuduhan ijazah palsu miliknya. Jokowi tidak menyebut siapa yang dimaksud. Saya sudah sampaikan, feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar, ada yang backup, ya itu aja. Siapa Pak? Sudah menduga nggak Pak siapa itu? Mengarah kemana? Mengarah ke Ya, semua Sejak pernyataan Jokowi itu, spekulasi beredar di media sosial siapa yang dimaksud dengan orang besar tersebut. Yang paling santer disebut di media sosial adalah Susilo Bambang Yudhoyono yang tak lain adalah Presiden ke-6 Republik Indonesia yang juga pendiri Partai Demokrat. Pihak Partai Demokrat menggambarkan tuduhan terhadap SBY itu ada yang mengorkestrasi. Mendadak dalam seminggu 2 minggu terakhir kami melihat ada upaya-upaya yang sangat terorkestrasi begitu. Ya, upaya yang sangat terorkestrasi itu yang berupaya memfitnah Pak SBY ya, dan juga Partai Demokrat. Gitu. Nah ini yang bagi kami suatu hal yang tidak bisa dibiarkan. Mengapa kami sampaikan tidak bisa dibiarkan? Karena bagaimanapun kalau ini dibiarkan, kebenaran akan bisa dikalahkan oleh kebisingan dan opini publik nantinya akan dibentuk oleh manipulasi gitu. Nah ini sangat bahaya gitu. Ya. Mengapa kami sampaikan ini berbahaya? Karena akun-akun yang melakukan manipulasi, akun-akun yang kemudian menyebarkan hoax dan fitnah ini itu terlihat sekali terorkestrasi. Partai Demokrat mengirim somasi ke sejumlah akun media sosial terkait hal ini. Pakar hukum pidana menyebut apa yang dilakukan Partai Demokrat itu sebagai langkah yang benar. Sebab yang harus dituntaskan dalam kasus ini adalah pokok perkaranya terlebih dahulu. Ada diksi tokoh besar yang disampaikan seorang Pak Jokowi kalau nggak salah tadi ditafsirkan oleh publik. Nah, tafsir publik itu akhirnya liar kemana-mana. Nah, oleh karena itu kalau sudah tafsir publik itu menyangkut nama orang, menyangkut kedudukan orang, itu sudah masuk kualifikasi pencemaran nama baik. Nah, ini yang saya kira tadi Mas Yaki betul harus stop ini, karena itu sudah tanda petik merendahkan, mencemarkan, mengganggu martabat. Kan pencemaran itu adalah terkait dengan setiap orang yang mencemarkan, yang kemudian merendahkan. Nah, disitulah sebagai bentuk antisipasi karena Pak SBY sebagai tokoh, maka harus segera dihentikan. Tapi kalau segera dihentikan ini, paling tidak teman-teman Demokrat juga harus mengidentifikasi sebetulnya siapa sih orang-orang, siapa sih akun-akun yang terjadi yang memberikan suatu informasi yang menyesatkan. Jokowi sendiri akhirnya menegaskan bahwa yang dimaksud orang besar tersebut bukanlah SBY. Saya nggak pernah berbicara masalah warna. Artinya orang besar itu Pak Jokowi nggak mengetahui ya? Bukan nggak mengetahui, saya sampaikan ada orang besar yang membackup. Tapi sekali lagi jangan ada yang merasa tertuduh, apalagi sekelas Pak SBY. Beliau adalah negarawan yang baik. Tapi kasus ini sudah bergulir jauh dan SBY sudah terseret. Kasus ini pun memasuki babak baru dari kasus hukum ke kasus politik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.